rampung. Semalam Karena ya gini, karena antara pengusaha dan serikat belum ketemu. Tapi semalam katanya diketok 2,216 Pak. Belum sampai ke saya. Bukan diketok, itu baru nanti sampaikan semuanya ke saya yang bagian gedok saya. Tapi Bapak sendiri setuju Pak, kalau ada ancaman dari para pengusaha ini, Yang paling penting itu adalah sebuah keputusan win-win. Pengusahanya juga jangan dirugikan, serikat pekerja, buruhnya juga jangan dirugikan. Semuanya win-win, dapat manfaat semuanya. Tapi kalau Ya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta sudah memutuskan 2,2 juta rupiah UMP dan tentunya kini hanya menantikan keputusan dari gubernur ya, karena bisa saja di bawahnya atau di atas dari keputusan Dewan Pengupahan tersebut. Namun ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi baik dari pengusaha maupun dari pekerja. Kita akan membahasnya saat ini. Di studio sudah hadir Bapak Sugito, Sarjana Hukum Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha. Selamat malam Pak Sugito. Selamat malam Mbak Rama. Iya, dan juga ada Bapak Husni Mubarak, Sarjana Hukum Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pekerja. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rahma. Iya, dan juga ada Herianto ya, DPW FSPMI Jakarta, Presidium Forum Buruh DKI Jakarta. Ya, selamat malam juga, selamat datang. Selamat Ya, malam Mbak Rahma. Iya, ini Pak Sugito sudah 2,2 juta rupiah, pengusaha tidak menyetujui walkout ya. Dan ini rencananya Pak akan menggugat, menuntut atau bagaimana nantinya? Baik Mbak Rama, terima kasih. Tentu yang pertama-tama hari ini adalah hari tahun baru Hijrah. Tentu kami ingin juga mengucapkan selamat tahun baru Hijrah bagi kita semua. Insya Allah dalam tahun baru Hijrah ini kita ke depan akan lebih baik dari waktu sebelumnya. Apalagi dikaitkan dengan teman-teman yang dipekerja juga kelihatannya akan lebih baik, upahnya lebih besar. Kelihatan sejalan ini. Meskipun belum diputuskan oleh gubernur ya Pak ya? Belum diputuskan. Tapi tampaknya diikuti nih oleh gubernur menurut. Ya begini, mungkin perlu sedikit diluruskan. Tugasnya Dewan Pengupahan itu merekomendasikan upah minimum provinsi. Nantinya yang memutuskan adalah gubernur. Selama ini kita memang melakukan survei dari Dewan Pengupahan, baik dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah, dan hasilnya itu digunakan sebagai salah satu untuk bahan pertimbangan dalam penetapan UMP tentunya. Tapi angka 2,2 juta ini kan sebenarnya sudah masuk akal menurut dalam rapat tersebut, karena ini sebenarnya sudah dibawa ya dari gugatan buruh yang 2,8 juta. Iya, jadi ya ini suatu mekanisme yang harus dilalui di mana sebelum menetapkan besaran UMP itu ada yang namanya survei KHL, kebutuhan hidup layak. Itu dilakukan di Jakarta tuh sudah 8 kali. Nah kebetulan pada tahun ini keluarlah yang namanya Kepmen, Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang komponen kebutuhan hidup layak dari 46 itu menjadi 60. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap besaran kebutuhan hidup layak. Setelah terakhir dirundingkan, maka besaran kebutuhan hidup layak untuk DKI itu 19798 tadi. Sehingga ini angka ini di atas ya menurut Anda ya, 2,2 ini? Ya kalau prosentasenya dibandingkan dengan UMP tahun lalu atau tahun sekarang berjalan ini sudah naik kurang lebih 29 sekian persen. Menurut Anda terlalu tinggi sehingga tidak setuju? Ya, kalau angka KL memang angka kami itu, angka kami. Tapi 2,2 juta ini menurut Anda bagaimana? Menurut kami, kita lihat dulu lah dari persentasenya. Kira-kira dari UMP lama naiknya tuh 44,9%. Nah, tentu semua pihak membawa aspirasi ini. Ya, kalau kami ya tentu ingin teman-teman pekerja upahnya juga naik. Sejahtera itu cita-cita bersama tentunya. Ini cuma masalahnya sekarang ini kan segmen-segmen usaha juga berbeda. Ada yang
nanti UKM. Nah ini tentunya kalau untuk UKM berat ini. 2,2 juta ini ya? Ya. Iya. Kami nggak bicara usaha yang sudah tinggi kayak bank, saya kira itu nggak masalah ya. Mungkin sudah Melampaui itu. di atas ini Betul. mungkin ya. Ya baik. Baik, ini mengapa angkanya 2,2 juta ini Pak Husni Mubarak bukannya sebenarnya sudah disepakati oleh pengusaha 1,9 juta ya Pak ya. Tapi kemudian menjadi 2,2 juta sehingga tidak timbul kesepakatan ini keputusan sehingga sampai walk out dari kalangan pengusaha. Baik, Mbak Rahma. Kita harus ketahui untuk angka 2,2 ini adalah angka perjuangan. Tapi sebenarnya tuntutan dari buruh DKI ini sebenarnya 2,799. Nah, artinya apa? Dari tuntutan kami 2,799 itu kemudian kami selalu berkomunikasi, aspirasi dari teman-teman juga kita analisa juga bahwasannya memungkinkan nggak sebenarnya dengan 2,7. Sebenarnya dengan 2,7 itu kami tetap bertahan di angka itu. Kenapa Mbak alasannya? Karena ternyata kami punya data dari tahun 2005 sampai 2010 upah minimum provinsi itu di bawah KHL, kebutuhan hidup layak. Di mana kebutuhan hidup layak itu Mbak, di DKI itu ternyata pekerja di DKI itu nggak layak selama ini di upah atau upah UMP-nya itu nggak layak selama ini. Makanya dari itu kami juga selalu berdiskusi dengan teman-teman. Ini adalah prestasi yang luar biasa untuk tahun 2013 ini dengan UMP 2,2 ini. Nah, ini adalah salah satu prestasi dari teman-teman buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI juga, ya kan? Meskipun ini katanya menyulitkan bagi UKM ya, bagi kalangan pengusaha sendiri. Tapi untuk UMP sendiri ada mekanismenya Mbak Rahma, ya kan? Jadi kalau memang ada teman-teman pengusaha atau perusahaan yang tidak mampu untuk membayar dengan UMP, dia bisa mengajukan keberatan. Penangguhan, ya. Itu ada mekanismenya itu. Nah, jangan sampai kadang-kadang yang terjadi selama ini adalah pengusaha yang mampu membayar upah tetap UMP. Kalau KHL dipakai sebagai upah minimum provinsi, yang selama ini terjadi justru UMP itu di bawah KHL, Mbak. Selama 5 tahun ke belakang, Mbak. Nah, seharusnya di atasnya. Seharusnya di atas. Nah, kemudian kami meminta 112% itu adalah akumulasi. Yang lama-lama itu ya dirapel begitu ya. Itu hutang lah. Ya kan, iya, gitu. baik. Baik, ini kalau Anda melihatnya Pak Herianto, tentunya semua ingin agar gaji buruh naik. Tapi ini kan berhubungan dengan kemampuan dari pengusaha dan juga iklim investasi juga ya. Karena ini akan mempengaruhi ongkos produksi dan lain-lain. Tentunya luas pengaruhnya. Ya, jadi kalau bicara ongkos produksi, sebetulnya masalah perburuhan bukanlah faktor utama masalah investasi di Indonesia. Ada persoalan lain, ada persoalan birokrasi, pungli, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi, maksud kami di sini, jangan persoalan-persoalan itu yang menyebabkan upah buruh yang ditekan. Yang paling mudah ya. Yang paling mudah. Kalau tadi menyambung Husni, yang disampaikan Husni, saya lihat 2009 sampai 2011, di bawah KHL, penentuan upah minimum, akumulasinya saja sudah 544.000. Jadi, tuntutan di awal buruh DKI Jakarta 2,799 berdasarkan survei independen yang kami lakukan 122 item sebetulnya adalah logis. Jadi kalau ada statement Admiral mengatakan itu tidak logis untuk penentuan upah minimum tahun depan, lalu pertanyaan kami, apakah logis ketika beberapa tahun belakang upah buruh DKI Jakarta selalu di bawah angka KHL. Sudah waktunya sekarang. Sudah waktunya ini ya, dan selain KHL pun UMP juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat sekarang itu pertumbuhan ekonomi Indonesia berada nomor 2 di dunia. Khususnya Jakarta pertumbuhan ekonomi kita 6,7%. Jadi memang saat ini momentum yang tepat bagi pemerintah dan juga kalangan investor dan pengusaha untuk menaikkan upah buruh demi mengejar ketertinggalan upah minimum dibandingkan negara-negara ASEAN. Saya akan kembalikan ini ke Pak Sugito ya, nanti ya mengapa sebenarnya sudah tidak ada masalah kalau dilihat pembahasannya Pak ya dengan 2,2 juta ini, karena kalau UKM tadi bisa mengajukan penangguhan, kemudian ini juga menurut Pak Herianto adalah saat yang tepat karena memang pertumbuhan ekonomi seperti itu. Tapi ini mengapa dari kalangan pengusaha masih keberatan? Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.